Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Megawati Mayadi, NIM saya 29020500009, prodi akuntansi, untuk mata kuliah analisa laporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Edi Purwanto Eskom MM. Pengertian neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset, harga, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi hutang dan modal pemegang saham dalam periode waktu tertentu. Setiap perusahaan secara periodik menyusun laporan keuangan yang salah satunya adalah neraca. Bentuk atau susunan neraca tidak ada keseragaman di antara perusahaan-perusahaan tergantung pada tujuan-tujuan yang akan dicapai. Tetapi bentuk neraca yang umum digunakan adalah yang pertama, bentuk skontro. Akun from, di mana semua aktiva tercantum sebelah kiri debit dan hutang serta modal tercantum sebelah kanan kredit. Yang kedua adalah bentuk vertikal, report from. Dalam bentuk ini semua aktiva nampak di bagian atas yang selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, serta modal. Klasifikasi dalam neraca yang pertama adalah aktiva. Pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi termasuk juga pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan seperti deferred shares atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya atau intangible asset, misalnya goodwill, hak paten, hak menerbitkan, dan sebagainya. Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau di-down consumer dalam periode berikutnya, paling lama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan liquidated. Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasar pada urutan likuiditasnya, sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling liquid sampai dengan aktiva yang paling tidak liquid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar liquid adalah kas, piutang dagang, biaya dibayar di muka. Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang yang lebih dari 1 tahun atau tidak akan habis dalam 1 kali perputaran operasi perusahaan. Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah tanah, gedung, akumulasi, penyusutan gedung. Klasifikasi yang kedua adalah hutang. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek 1 tahun sejak tanggal neraca. Dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, hutang jangka panjang membuat kewajiban keuangan jangka waktu pembayaran atau jatuh temponya masih jangka panjang. Klasifikasi yang ketiga adalah modal. Modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal, modal saham, surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Ada aktiva tetap meliputi yang pertama adalah akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyusutan. Yang kedua adalah tanah, yang ketiga adalah gedung. Adapun utang lancar meliputi yang pertama adalah utang wesel, utang yang disertai dengan janji tertulis. Yang kedua adalah utang dagang. Utang dagang adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit. Utang lancar meliputi yang pertama adalah utang wesel, utang yang disertai dengan janji tertulis yang diatur dengan undang-undang untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Adapun yang kedua, utang lancar adalah utang dagang. Utang dagang adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit. Yang kedua adalah utang jangka panjang meliputi yang pertama adalah utang obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok hutang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan.
Adapun modal, modal meliputi yang pertama adalah modal disetor. Adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditetapkan dari modal perusahaan. Mudahnya modal disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh pemegang saham. Yang kedua adalah laba ditahan. Laba ditahan atau retained earnings adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen guna membiayai berbagai kepentingan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Berikut saya akan memberikan contoh neraca skontro. Ini adalah bentuk contoh neraca skontro di mana bengkel mantap laporan neraca periode 31 Desember tahun 2018. Sebelah kiri adalah aktiva lancar, aktiva tetap, dan total aktiva. Yang sebelah kanan adalah pasiva kewajiban, utang usaha, utang gaji, total kewajiban, ekuitas. Berikut ini adalah contoh neraca vertikal di mana laporan posisi keuangan akun, jumlah, presentasi, jumlah, dan persentase, lalu total kewajiban dan ekuitas. Sekian penjelasan saya mengenai neraca. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.